Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Gede Bagus Gali Radian, mahasiswa Koas Stase Radiologi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang magnetic resonance image, tentang dasar dan prinsip pencitraan. Baik, kita mulai. Magnetic resonance image atau yang dikenal dengan MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet dengan menggunakan prinsip resonansi magnetik dari inti atom hidrogen. Mengapa di sini menggunakan inti hidrogen? Karena pembentuk dari tubuh manusia sebagian besar adalah hidrogen. Kemudian alat ini sangat sensitif untuk mendeteksi jaringan abnormal di dalam tubuh. Untuk bagian MRI itu sendiri, yang pertama ada magnet utama, kemudian ada koil, kemudian komputer, dan terowongan dari pemindai. Yang pertama, untuk magnet utama yaitu dalam MRI biasanya magnet utama itu berupa magnet superkonduktor. Nah, magnet superkonduktor ini mengandung kumparan konduktor yang didinginkan hingga suhu 4 Kelvin atau minus 269 derajat Celcius yang berfungsi untuk membawa arus. Kebanyakan MRI saat ini memiliki kekuatan antara 0,5 sampai dengan 3 Tesla. Kemudian koil di dalam magnet dia itu merupakan bagian yang penting dari sebuah MRI, di mana koil ini dia itu bertanggung jawab untuk mentransmisikan dari radiofrekuensi pulse, di mana nantinya akan merangsang proton atau menerima sinyal atau menerima gema yang diberikan oleh proton yang sedang tereksitasi. Nah, kumparan ini nanti terkena arus listrik yang kuat dan dia berada dalam medan magnet yang kuat sehingga akan menghasilkan suara ketukan berulang selama pemindaian MRI. Kemudian komputer. Nah, komputer di sini berfungsi untuk memproses sinyal dari frekuensi radio yang diperoleh oleh gulungan penerima dan mengubahnya menjadi sebuah gambar. Kemudian apa yang terjadi saat pemindaian dimulai? Saat pasien ditempatkan di magnet pemindai, magnet eksternal akan membuat proton pada pasien menjadi sejajar dengan medan magnet. Nah, dengan medan magnet eksternal, koil atau kumparan pemancar mengirimkan magnetic pulse yang pendek. Nah, diukur dalam waktu yang sangat singkat, sampai milidetik, yang disebut dengan radiofrekuensi pulse. Nah, pulse ini dikirim pada frekuensi tertentu yang berfungsi untuk mengubah orientasi dari proton. Kemudian, relaksasi T1 atau recovery adalah waktu yang dibutuhkan untuk jaringan untuk pulih keadaan longitudinal, yaitu sejajar dengan medan magnet. Kemudian untuk relaksasi T2 atau decay adalah waktu yang dibutuhkan jaringan untuk mendapatkan kembali orientasi transversal atau tegak lurus dengan medan magnet. Nah, secara gambaran prosesnya dapat digambarkan seperti berikut. Yang pertama, pada tubuh keadaan normal tanpa medan magnet, proton-proton yang terdapat dalam tubuh ini dia bergerak bebas mengikuti dari porosnya. Kemudian
ketika proton-proton ini mendekati medan magnet, khususnya magnet eksternal pada MRI, kemudian proton ini dia akan sejajar dengan medan magnet, sejajar longitudinal dengan medan magnet. Setelah sejajar, kemudian RF diberikan atau radio frequency pulse diberikan untuk dia ini agar protonnya dia itu berubah arah atau membalikkan. Yang asalnya semula dia itu longitudinal, dia akan berubah menjadi transverse plane. Yang asalnya lurus atau sejajar, kemudian dia tegak lurus. Nah, selanjutnya ketika pulse RF radiofrekuensinya sudah berakhir, maka proton akan kembali ke posisi longitudinal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk parameter sendiri, bagaimana cara pemilihan dari parameter? Parameter di sini yaitu ditetapkan dari operatornya sendiri saat komputer sebelum memindai. Nah, yang pertama ada parameter yang namanya time repetition. Time repetition ini adalah waktu pengulangan antara dua pulse. Dan urutan pulse yang menampilkan time repetition yang pendek, atau artinya waktu singkat antara pulse RF akan membuat apa yang disebut dengan gambaran T1 weighted. Kemudian yang kedua ada time echo. Time echo adalah waktu gema antara pulse dan gema resultannya. Di mana urutan pulse yang akan menampilkan time echo panjang, atau artinya panjang waktu antara denyut radiofrekuensi dan gema, akan membuat apa yang disebut gambaran T2 weighted. Nah, secara singkatnya yaitu gambar dengan kontras T1 dipilih parameter T1, di mana parameter T1 yaitu ada TR atau time repetition dan TE atau time echo yang pendek. Kemudian untuk yang parameter untuk T2 yaitu dengan time repetition dan time echo yang panjang. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi T1 weighted dan T2 weighted pada gambar? Nah, poin utamanya adalah bahwa air akan menjadi gelap pada gambar dengan T1 weighted. Dan air akan memberikan gambaran cerah pada gambar T2 weighted. Oleh karena itu, saat melihat citra MRI apapun, pertama-tama coba temukan sesuatu yang terbentuk dari air, seperti contohnya pada cairan cerebrospinal yang terdapat di ventricle dan canalis spinalis, atau urin di kandung kemih. Nah, jika cairannya gelap, maka mungkin yang terlihat adalah T1 weighted. Yang dilihat adalah T1 weighted. Nah, jika cairannya cerah, maka kemungkinan yang dilihat adalah T2 weighted. Kemudian jaringan dan struktur tertentu yang biasanya cerah. Yang pertama pada gambaran T1 weighted, yang pertama ada lemak, kemudian perdarahan. Nah, perdarahan ini berdasarkan dengan waktu perdarahannya. Kemudian ada cairan yang berprotein, kemudian melanin. Kemudian T2 weighted yaitu lemak dan perdarahan. Di sini lemak untuk gambaran T1 dan T2 memiliki kesamaan yaitu sama-sama cerah. Kemudian ada air, edem, dan kista. Berikut contoh gambar T1 weighted dan T2 weighted, di mana pada garis yang totol-totol putus-putus ini menandakan jaringan lemak, di mana ini gambaran T1 weighted dan T2 weighted. Nah, gambaran yang paling penting adalah pada ini arah panah,
di mana pada cairan cerebrospinal pada T1 weighted dia memberikan gambaran yang lebih gelap. Kemudian kita lihat T2 weighted, di sini cairan cerebrospinal terlihat tampak lebih cerah. Selanjutnya, contoh lagi, pada kasus subscapular hematom, di mana di sini juga disertai dengan fat suppress ya, atau supresi dari jaringan lemak, sehingga jaringan lemak memberikan gambaran yang lebih gelap. Nah, pada gambaran yang pertama, pada kanalis spinalis, ditemukan gambaran yang lebih gelap, karena ini adalah gambar T1 weighted. Kemudian pada gambaran T2 weighted, gambaran kanalis CSF di kanalis spinalis dia lebih cerah. Kemudian berikut adalah contoh gambaran normal T2 dengan lemak yang disupresi dengan gambaran potongan aksial. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan T2 weighted? Karena di sini sudah terlihat jelas bahwa jaringan yang mengandung air akan berwarna cerah. Contohnya seperti pada CSF yang terdapat di kanalis spinalis. Kemudian pada gallbladder juga tampak lebih cerah karena mengandung kandungan yang memiliki air. Karena mengandung. Kemudian di sini tampak jaringan lemak yang lebih gelap karena sudah disupresi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya MRI dengan menggunakan kontras. Gadolinium adalah agen kontras intravena yang paling umum digunakan secara klinis dalam pencitraan MRI. Di mana gadolinium adalah ion logam berat dari tanah yang jarang digabungkan ke senyawa berbeda untuk membentuk zat kontras MRI. Saat dicampurkan ke sebuah asam, gadolinium ini akan menjadi senyawa yang dinamakan DOTA dan membentuk meglumi gadoterat atau yang dikenal dengan agen kontras berstruktur makrosiklik yang umum dikenal sebagai dotarem. Nah, gadolinium ini dapat disuntikan baik dengan rute intravaskular ataupun intraartikular. Setelah injeksi intravena, gadolinium memasuki pembuluh darah, kemudian menuju parenkim organ, dan kemudian diekskresikan oleh ginjal melalui filtrasi glomerulus. Jenis lain dari zat kontras berbahan dasar gadolinium memiliki komponen ekskresi biliar. Nah, efek dari gadolinium ini sendiri yaitu mempersingkat waktu relaksasi dari T1 di inti hidrogen. Atau pada tingkat yang lebih rendah juga dapat mempersingkat T2. Pemendekan T1 akan menyebabkan sinyal yang lebih terang pada T1 weighted. Berikut contoh gambarnya, di mana pada gambar A, di sini tampak gambaran normal abdomen, masih terlihat jaringan berlemak, termasuk kutan yang masih berwarna cerah. Kemudian pada gambaran B, di mana ini sudah dilakukan supresi terhadap lemak sehingga memberikan gambaran yang lebih hitam. Terus kemudian pada gambaran C, di sini adalah fase awal pos gadolinium, pos pemberian gadolinium. Di mana di sini terdapat arteri di mana dia menjadi lebih cerah. Kemudian pada kortikomedulari atau pada ginjal, dia di sini juga tampak lebih cerah. Kemudian pada pankreas juga tampak
tercerahkan, tampak lebih cerah. Kemudian pada fase D, di mana dia adalah fase lanjutan dari postgadolinium, di mana dia menunjukkan pada ginjal, menunjukkan normal homogen yang sudah tercerahkan. Kemudian pada vena cava juga di sini tampak lebih cerah dari gambar sebelumnya karena dipengaruhi dari kontras. Kemudian pada mohon maaf, untuk yang vena cava di sini tampak lebih cerah dari sebelumnya. Ya. Baik, selanjutnya untuk dari MRI safety itu sendiri atau keamanan dari MRI, yaitu pada penderita klaustrofobi, di mana dibandingkan dengan CT scan, alat ini memiliki ruangan bagi pasien yang lebih sempit dan terbatas, dengan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Pasien yang memiliki klaustrofobi memiliki kemungkinan tidak akan dapat menyelesaikan pemeriksaan. Namun, pada beberapa kasus, pasien dapat diberikan sedatif, dapat dipertimbangkan. Kemudian, benda dengan ferromagnetik. Nah, semua benda dengan ferromagnetik yang ada di dalam tubuh pasien ini dapat tertarik ke medan magnet oleh magnet itu sendiri karena magnet yang sangat kuat dan berpotensi untuk merusak jaringan yang berdekatan. Benda ferromagnetik juga berpotensi untuk menjadi panas ketika bersinggungan dengan magnet yang nantinya akan menyebabkan luka bakar dan cedera pada pasien. Kemudian perangkat mekanik atau listrik, MRI ini tidak dapat dilakukan pada pasien yang memiliki alat seperti pacu jantung, implan stimulator nyeri, pompa insulin, pompa infus obat implan, dan implan koklea. Namun ada pengecualian untuk jenis alat pacu jantung yang terbaru yang telah disetujui oleh FDA yang secara khusus direkayasa untuk menjalani MRI dengan aman. Kemudian untuk pasien hamil, meskipun tidak ada risiko biologis terkait pencitraan MRI pada pasien dewasa, namun efek MRI pada janin belum diketahui secara pasti. Kemudian efek samping fibrosis sistemik nefrogenik. Nah, pada pasien dengan insufisiensi ginjal, biasanya terjadi pasca pemberian gadolinium. Nah, fibrosis sistemik nefrogenik atau dikenal dengan NSF ini dapat menyebabkan fibrosis pada kulit, mata, persendian, dan organ dalam yang menyerupai skleroderma. Selanjutnya yaitu aplikasi pada diagnostik, yaitu ada pun jenis pemeriksaan MRI sesuai dengan organ yang akan dilihat, misalnya yang pertama yaitu pemeriksaan kepala untuk melihat kelainan pada kelenjar pituitari, lubang telinga, lubang dalam, kemudian rongga mata, sinus, kemudian untuk pemeriksaan otak, yaitu untuk mendeteksi adanya stroke, adanya infak, terus gambaran fungsi otak, adanya perdarahan, infeksi, tumor, kelainan bawaan, terus kelainan pembuluh darah, seperti adanya aneurisma, angioma, proses degenerasi, dan atrofi. Kemudian untuk pemeriksaan tulang belakang, biasanya untuk melihat proses degenerasi, yaitu pada kasus HMP, kemudian tumor, infeksi, trauma, dan kelainan bawaan. Pemeriksaan muskuloskeletal untuk organ, misalnya untuk lutut, bahu, siku pergelangan tangan, kemudian untuk mendeteksi robekan tulang rawan, tendon, ligamen, adanya tumor, infeksi, dan abses, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi MRI. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.